itu sebenarnya berhak membuang dia. Indonesia itu berhak mengusir menurut hukum internasional. Tapi diplomasi Indonesia adalah diplomasi kemanusiaan. Pokoknya kamu ribut, polisi langsung keluar cap paspor. Kamu disuruh pulang ke Pakistan aja katanya. Kalau aku mau pulang bang, bisa pulang, tapi aku gak mau jauh dari yang aku. Nah, Kak Amelia itu respon banget dan setuju banget kalau kita itu mau demo alias mau boikot si Akas dari Indonesia. Pokoknya anak itu memang harus dilaporkan. Ya, apalagi dia bukan warga Indonesia kan. Suka-sukanya aja muncungnya itu berbicara menjelek-jelekkan perempuan. Hah? Satu Indonesia ini geger. Mukanya ini sangat playing victim, manipulatif nih orangnya kayak gitu loh. Menurutku sih itu udah sangat keterlaluan. Itu udah penghinaan terhadap seorang wanita. Dulu sama bininya pertama dijelek-jelekannya bininya yang pertama di depan bini yang kedua. Sekarang dijelek-jelekannya mantan bini yang kedua di depan bini yang ketiga. Besok dapat perempuan lain dia kayak gitu juga. Dijelek-jelekannya bininya ketiga ini di depan perempuan lain. Kayak gitu terus sampai upin-ipin berjenggot. Amat sangat tidak pantas ya kalau misalnya kita udah cerai, udah pisah, terus kita bongkar aib pasangan kita, apalagi itu bagian sensitif, apalagi itu bagian yang tabu untuk diungkapkan di depan publik. Itu sangat orang yang nggak punya akal. Menurutku kalau udah pisah ya udah, nggak perlu kau korek-korek, kau bongkar-bongkar sampai bagian-bagian terdalam, sampai hal-hal yang pribadi, yang privasi pun kau bongkar ke publik. Itu kau nggak ada akal kayak gitu namanya. Pulang aja lah kau sana ke negara kau, buat ulah aja kau di sini macam hebat betul, kau numpang cari makan pun di sini kau banyak kali tingkah kau. Kalau saya sih bakal laporin tuh dua lawyer itu yang menemani kliennya si Dodol Pakistan dan mencabut izin mereka untuk praktek. Mereka tidak tahu hukum, mungkin ijazahnya palsu juga. Apakah mereka tidak mengerti bahwa mereka telah mendampingi seorang klien Dodol Pakistan yang mencemarkan nama baik dan menghina mantan istrinya yang katanya punya koi afam faktai. Dan mereka diam saja. Mereka harus dicabut, mereka tidak layak menurut saya untuk jadi lawyer. Mungkin lebih baik jadi preman ya, preman jalanan. Dan jangan pakai atribut-atribut keagamaan kalau nggak mengerti apa itu artinya martabat wanita, martabat sesama warga negara Indonesia. Dan justru mendampingi seorang WNA Dodol Pakistan untuk menghina seorang perempuan. Dan mereka juga perempuan. Dan mereka cicing di situ dan ketawa. Jangan-jangan mereka juga faktai. Maka sesama faktai mereka mengerti. Ini miris sekali ya. Katanya dia disumberkan bahwa si Dodol Pakistan datang ke situ, ke podcastnya, disuruh pengacara ya aliran faktai. Mengerikan sekali. Saya trauma dengan pengacara Atlantis ini ya, sangat traumatis itu. Aku gak mau ikut campur masalahnya Fanny ya, tapi ini sangat keterlaluan ya dan kurang ajar ya. Siara para Pakistan apa gitu loh. Dan kalian tahu kan kasusnya Bali Ginanjar yang dulu itu, ya toh? Sampai itu bener-bener pelecehan ya, pelecehan di luar nalar. Dan menurutku ya, ini aku tidak membela kamu, tapi aku membela semua kamu wanita yang di sini ya. Kalau udah cerai ya udah cerai aja gitu loh. Pokoknya intinya tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada satu visi atau misi. Bukan mengorek-ngorek atau mengumbar-ngumbar kaipan atau dapur orang sampai main keputihan. Orang perlu. Warga negara asing ini keterlaluan ya menurut saya. Ya, dia sadar nggak sih kasus yang dulu ya sempat viral ikan asin itu di penjara loh. Ya keterlaluan banget. Saya sebagai laki-laki muak loh, saya muak. Ya ngapain sih bicara persoalan privasi pribadi ya? Udah jadi mantan, minta kawin resmi atau kawin siri dibicarakan di halayak umum. Model begini nih menurut saya laki-laki gak jantan ya. Lebih parah daripada kasus ikan asin. Sekarang kalian percaya gak sih ada orang gak ganti celana dalam 3 hari? Itu gak mungkin banget, bohong banget itu. Terus percaya gak spray berdarah-darah berbulan-bulan gak dibuka? Gak mungkin. Gua gak percaya itu. Gue gak percaya sama sekali. Terus dia ngasih uang berapa ratusan juta untuk belanja, gue juga gak percaya. Itu bisa di-compare nanti ya. Bukti dari si cowok lemes ini lawan sama Fanny Alberti, pasti menang Fanny Alberti. Habis itu tinggal dia diapain aja nih, serah nih. Coba Fanny.
Nama baik itu harus kita bersihkan ya. Jangan ada orang mau cemari nama baik kita begitu aja. Kita diem aja. Orang nanti yang nggak paham pikir bener. Orang yang nggak kenal Feni pikir bener. Orang mungkin bisa kritis kayak Mamski, tapi nggak semua orang bisa kritis kayak aku, kayak Bang Hotman, kayak Doktif. Nggak bisa kritis. Telan aja semua apa omongan dia. Apalagi dia ada 15 juta follower loh. Follower dia 15 juta loh. Bayangin nggak 15 juta follower dia itu kan berarti memuja dia dong, mendengarkan dia dong. Jangan sampai orang kayak dia dikasih kebebasan bicara, membicarakan onderdil dalam kita. Lah kok enak gitu loh. Udahlah enak-enak hidupnya kemarin tuh. Udahlah dikasih anak 2 lagi. Sempat-sempatnya minta tes DNA katanya, diduga begitu. Menurut si Feni ya kan? Kata Feni bilang ngapain mesti tes DNA? Mukanya aja mirip banget. Lah iyalah. Apalagi anak satu lahir, terus anak itu yang kedua beda cuma 2 bulan, kosong, nggak terus hamil lagi. Ya Allah ya Robi. Berarti apa kayak begitu? Percaya nggak istri mantannya itu jorok? Nggak percaya gue. Buktinya baru kosong 2 bulan aja disikat lagi. Orang Pakistan yang lagi heboh banget sekarang, yang menceritakan aib mantan istrinya, yang menurut Koko memang itu nggak pantas diceritakan dan nggak pantas orang lain itu harus tahu di sebuah podcast. Yang bikin Koko bingung di luar nalar, kenapa pemilik podcast tersebut ya mengundang si laki-laki ini dan tidak nge-stop laki-laki ini untuk bercerita hal yang sangat tidak senonoh itu. Malahan si pemilik podcast tersebut yang ngeposting video itu, dan akhirnya semua orang tahu, bisa lihat dan bisa denger. Nggak tahu ceritanya itu bener apa enggak. Terus yang lebih parahnya lagi, kenapa si istri barunya ini tidak kasih tahu ke suaminya kalau masalah ini tuh nggak perlu diceritakan ke sosial media, nggak semua orang harus tahu. Mereka kan sama-sama perempuan ya, harusnya bisa ngerti lah. Aku bikin video ini untuk edukasi kalian semua ya. Jadi tidak boleh, tidak etis apabila kita ya membuat sebuah konten di mana konten itu mengumbar masalah kewanitaan, apalagi masalah kewanitaan mantan istrinya. Kenapa tidak boleh Kak Inem? Karena mengumbar masalah kewanitaan di media sosial atau di ranah publik itu bisa menjadi dampak negatif bagi diri sendiri dan juga orang lain. Dampak negatifnya apa aja sih Kak Inem kalau kita mengumbar masalah kewanitaannya? Yo jelas toh guys, yang pertama merusak privasi wanita tersebut. Yang kedua, merusak citra diri wanita tersebut. Yang ketiga, dapat menimbulkan ketidaknyamanan di saat mereka bertemu dengan banyak masyarakat. Yang keempat nih yang paling parah, bisa timbul bullying dan juga pelecehan. Nah, kamu bisa bayangkan, itu dampak negatif dari mengumbar masalah kewanitaan. Rasanya tidak elok ya hal-hal seperti ini diungkapkan lagi, bahkan bisa menjadi sebuah kasus loh. Nantinya apabila wanita tersebut tidak terima, itu bisa dilaporkan pencemaran nama baik. Sehingga orang yang mengumbar masalah kewanitaan dan yang menyebarkannya, yang membuat podcastnya itu bisa dilaporkan. Ya, tolong dong, stop dong hal-hal seperti ini. Ya, jangan diulangi lagi. Kalian terlahir dari masalah-masalah kewanitaan tersebut. Ya, pastinya semua wanita mempunyai masalah kewanitaan, tapi tolong jangan diumbar hanya untuk pembelaan diri.